Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, seperti yang video Anda lihat di awal tadi, ada oknum wartawan yang mencemooh, yang mencibir Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan ini terjadi ketika sesi kedua foto bersama para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan juga Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ketika para istri menteri dan Mas Gibran ini dipanggil untuk turun berfoto, Pak Prabowo juga sempat menoleh ke belakang. Dan oknum wartawan ini mempertanyakan di mana pasangan Pak Prabowo dan Pak Prabowo cari apa gitu ya kan. Sambil ditertawakan oleh wartawan lain. Ini kan sikap yang tidak sepantasnya, yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang wartawan, teman-teman, kepada seorang kepala negara. Kalian mencibir Pak Prabowo, kalian mencemooh Pak Prabowo. Padahal kalian sendiri yang selalu memberitakan Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo arogan, kalau Pak Prabowo suka marah-marah ketika diwawancarai, Pak Prabowo suka begini, begitu ketika diwawancarai. Tapi kalian menunjukkan sikap yang tidak pantas kepada seorang kepala negara. Ini kan tidak fair. Tidak fair. Apalagi ada media yang kemarin memberitakan yang tidak-tidak juga terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Katanya cawe-cawe lah, katanya Pak Jokowi menitipkan menteri inilah itulah untuk menjagai Gibran, inilah itulah. Ini kan hal-hal yang tidak masuk akal, teman-teman. Ngapain Gibran dijagain gitu? Gibran kan terpilih ketika pemilihan dan dipilih oleh rakyat. Ngapain dijagai? Ini kan lucu. Ada juga oknum media, ya bocor alus, yang mengatakan bahwa Hasan Nasbi rapat diam-diam, begini begono. Padahal Bung Hasan Nasbi tidak rapat diam-diam, teman-teman. Notulennya ada, rapatnya jelas, pintunya terbuka, nggak ditutup. Dan di video ini kita akan melihat bagaimana penjelasan dari Bung Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan terkait dengan media-media yang sepertinya sudah tidak punya karakter, yang media-media sudah punya pikiran-pikiran yang kotor mungkin, teman-teman ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Lucu ya, jurnalisme sekarang lucu. Jadi kalau orang menjalankan tugas, kalau orang melakukan sesuatu yang baik, itu di framing seolah-olah skandal gitu. Seolah kejahatan. Kan saya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tugasnya? Dan tugasnya memang untuk menyampaikan, ini tugas utama kita nih, menyampaikan capaian-capaian baik dari pemerintah kepada masyarakat supaya masyarakat ngerti ini pemerintah sudah berbuat ini loh. Jadi bahasa orkestrasi ini juga seolah-olah jadi bahasa yang melenceng maknanya, jadi seolah-olah kejahatan. Kita nggak melakukan kejahatan. Jadi kalaupun misalnya yang dia buka rapat di Mandarin, itu kan cuma rapat terbuka. Bukan rapat ngumpet-ngumpet gitu loh. Dan kalau misalnya ada pembahasan soal apa capaian pemerintah, bagaimana teknis menyampaikannya, itu kan juga bukan kejahatan. Jadi kenapa harus di-framing sebagai sebuah kejahatan? Kenapa, Bang? Ya karena berarti kan ada jurnalisme niat jahat namanya. Orang menjalankan tugas di framing jahat. Hasan Nasbi pun tidak ketinggalan mengorkestrasi begini-begini. Ya kecuali saya mengorkestrasi kebencian gitu. Boleh kalian beritakan. Atau saya tidak mengerjakan tugas. Kepala Kantor Komunikasi Presiden malah mengkomunikasikan yang lain misalnya. Itu bolehlah diberitakan. Ini sedang menjalankan tugas, berbicara dengan berbagai lembaga yang tentu mereka punya capaian masing-masing. Dan capaian itu sudah mereka siapkan jauh sebelum kantor ini ada, sebelum kantor saya ada. Dan kita kan tinggal mencarikan champion-champion dari capaian itu aja. Kan misalnya ada 100 capaian, nggak mungkin juga 100-100-nya bisa disampaikan. Pilih aja lah champion-champion mana yang kira-kira
punya dampak besar buat masyarakat, paling dirasakan oleh masyarakat. Menurut saya nggak ada kejahatan di situ, cuman saya kecewa ketika berlindung di balik jurnalisme, orang melaksanakan pekerjaannya kemudian dicap sebagai sedang melakukan skandal. Seolah itu ngumpet-ngumpet, seolah-olah itu diam-diam. Saya nggak mau jawab pertanyaan mereka karena saya sudah tahu mereka mau tulis apa. Sudah tahu niat jahatnya mau nulis apa, dan apapun komentar kita hanya akan dipasang satu kalimat aja di bawah itu, seolah-olah sudah cover both side. Apapun jawaban kita akan ditaruh aja di paragraf terakhir, kami sudah menghubungi ini dan dia menjawab ini. Satu baris, dua baris, karena yang mau dipasang itu bukan jawaban kita. Yang dipasang itu angle jahat dari mereka gitu loh. Ini yang menurut saya, saya nggak mau tanggapi yang begini-begini. Contoh lain misalnya. Buat saya kan pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh apa sih gitu. Pertanyaan dari media yang sama nih. Apa alasannya Pak Jokowi sekarang rajin sekali meresmikan proyek-proyek pemerintah di akhir-akhir masa jabatan? Apa alasannya? Nanya ke abang? Nanya ke kayak saya. Gitu. Oh. Nanya ke saya bilang, lah kalau meresmikan proyek pemerintah kan nggak perlu pakai alasan. Kalau udah selesai ya resmikan kan. Kecuali jadi masalah belum selesai barangnya diresmikan, kalian angkat jadi masalah, nggak apa-apa. Kalau sudah selesai ya diresmikan lah. Kenapa baru di akhir-akhir aja meresmikannya? Loh, kalau yang selesai di akhir-akhir ya selesai di akhir-akhir. Kalau yang selesai di awal diresmikan Di awal. di awal. Ini kan sepanjang masa pemerintahan Pak Jokowi kan beliau meresmikan itu, nggak cuma di akhir-akhir ini meresmikan. Tahun lalu ada peresmian kan? 2 tahun lalu pasti ada peresmian juga. 5 tahun lalu ada peresmian. Ada, pasti. Kenapa yang dilihat cuman ini cherry picking nih? Yang dilihat cuman peresmian akhir-akhir ini aja. Menurut saya kayaknya ya semua media mungkin walaupun sekarang perubahan itu berjalan sangat cepat, tapi diklat wartawan itu penting kayaknya. Supaya nanya tuh nggak asal nanya, kan bisa mikir. Apalagi kita sudah tahu jawabannya. Diklat ini pemerintah yang ngadain atau? Enggak, mereka masing-masing. Oh, kirain. Mereka masing-masing. Pemerintah yang... Tadi soalnya sampai nunggu lu datang cerita diklat Bang Hasan. Saya di ini kan Palmerah dulu. alumni diklat Kompas. Oh, iya, benar. Kita 3 bulan dilatih untuk itu. Kita menulis Ari Putra yang berwajah ganteng, ya tinggi semampai aja, tulisan itu dilempar ke muka kita dulu. Karena nggak jelas itu tulisannya apa, nggak akurat sama sekali. Bukan karena Ari nggak ganteng, tapi ganteng itu deskripsinya apa. Iya. Tinggi itu deskripsinya apa? Tinggi menurut kamu buat kita belum tentu tinggi. Asap siomay mengepul-ngepul. Iya. Itu tuh gimana? Itu nggak bisa. Itu tuh menulis kayak gitu tuh nggak akurat gitu loh. Karena bayangan kita bisa berbeda. Termasuk kita bilang musik yang indah sekali, nggak bisa kita nulis dulu musik yang indah sekali. Kenapa? Indah sekali versi apa? Jelaskan dong indahnya seperti apa. Kalau kamu bisa mendeskripsikan indahnya, baru di ujung kamu bilang bahwa ini indah, nggak apa-apa. Iya. Jadi pakai indikator gitu loh. Bang, Semua tuh pakai indikator dan terukur ini. Dan begitu ketatnya diklat jurnalisme di masa lalu, yang hari ini mungkin sudah nggak ada. Makanya banyak yang asal bertanya, begitu perasaannya nggak enak ditanyain sama orang. Begitu dia curiga atau misalnya dalam kepalanya ada angle yang buruk, ditanyain sama orang. Padahal kalau dia browsing aja, dia tahu tuh jawabannya apa. Kan tahun lalu Pak Jokowi juga meresmikan sesuatu. Ini sama kayak gini, emang pencapaian pemerintah hanya di tahun ini disampaikan enggak? Setiap tahun kan masing-masing KL ada laporan capaian kinerja setiap tahun. KPI mereka tercapai apa enggak? Kinerja mereka ini yang sudah mereka laporkan juga sejauh ini. Dipoles nggak tuh Bang? Kan nggak bisa kita poles, ini kan fakta. Makanya fakta itu sebenarnya tidak bisa, ini kata-kata salah satu tenaga ahli di kantor saya nih. Fakta itu nggak bisa dikalahkan dengan kata-kata. Rasa juga nggak bisa dikalahkan dengan kata-kata. Jadi publik merasakan nggak? Publik melihat nggak di depan matanya? Itu nggak akan bisa kalian kalahkan dengan kata-kata. Makanya hasil surveinya, pollster yang terkini, approval rating Pak Jokowi masih tinggi walaupun ada kehebohan di media sosial. Itu wujud bahwa fakta nggak bisa dikalahkan oleh kata-kata. Itu wujud bahwa rasa juga nggak bisa dikalahkan oleh kata-kata. Masyarakat merasakan kok. Kalau disurvei kan nggak cuman pengguna X yang disurvei, tapi seluruh masyarakat. Nah, Gitu. salah satu isu yang juga heboh adalah adanya peningkatan anggaran belanja untuk iklan dan lain-lain gitu, Bang. Lewat
APBN. Apakah itu normal menurut Bang? Saya nggak tahu ya jumlah, karena kantor kita baru dan kita nggak punya anggaran itu. Tapi kalau menurut saya kan masing-masing KL pasti punya anggaran diseminasi. Dan anggaran diseminasi ini juga belanjanya ke media-media kan. Ya. Jadi menurut saya anggaran diseminasi itu wajar lah. Dan memang ada di setiap tahun kan gitu. Ya. Meningkat apa enggaknya saya nggak tahu, tapi menurut saya enggak lah. Tapi yang lebih fundamental sebenarnya pertanyaannya Bang, apakah ada dana-dana non-budgeter juga dalam kegiatan? Itu lebih nggak tahu lagi kita. Yang dana budgeter aja kita nggak tahu berapa jumlahnya apalagi. Apalagi Nah, kan yang bahaya itu kan sebenarnya kan. Nggak ada. Menurut saya sih nggak ada. Menurut saya sih nggak ada. Kan kalaupun misalnya ini kan Yang harusnya jadi berita kan itu gini, Bang. ketika kita pasang billboard itu kan bayar. Ya. Ya kan, misalnya kalau ada pasang iklan di televisi kan bayar. Gitu aja. Pasang iklan di Total Politik bayar. Sah kan itu. Maksud saya kenapa media buying biasa Bang ya? justru pasang iklan di Total Politik nggak bayar, itu skandal. Itu namanya one prestasi. Bukan keterlaluan Bang. Ya kan gitu tuh, one prestasi. Logika tanpa logistik itu kezoliman. Enggak, itu justru bisa ditulis. Misalnya Kezoliman, pemerintah misalnya pasang iklan di media X tapi nggak bayar, itu jadi skandal, nggak apa-apa. Tapi kalau pemerintah pasang iklan di media tertentu kemudian bayar, memang harusnya seperti itu gitu. Sunatullahnya harusnya seperti itu. Kalau media nerima iklan pemerintah di belakang-belakangan ini nggak bermoral atau gimana menurut Abang? Loh, itu justru aneh. Kan media terima iklan tuh bisa dari mana aja kan? Dia kan bisnis. Namanya juga kan media juga bisnis kan? Iya, betul. Gitu. Tapi ada yang nggak bermoral itu kalau kirim proposal, kalau proposalnya nggak ditanggapi, kemudian dia spin bahwa orang yang menerima government spending itu sebagai sesuatu yang jahat kan? Waduh, Ya, besar terus halus. government spending itu kan ada. Terus government spending kalau dinikmati oleh media itu kan warga negara Indonesia juga. Dan itu kan proses transaksi yang sah. Dan buat saya kenapa Anda harus heboh? Ada media, kalau itu dia ngajak media-media lain musuhan itu. Media-media lain yang misalnya kan kalau ada yang kerjasama dengan pemerintah terus dia anggap buruk. Loh, kan media-media itu juga butuh kerjasama dengan pemerintah. Ini kan simbiosis mutualisme aja. Betul. Tapi kan nggak ikut campur. Emang pemerintah selama ini pernah ngatur-ngatur, kamu beritanya begini, kamu memang pernah. Emang ada media yang ditutup oleh pemerintah gara-gara misalnya kritis sama pemerintah? Kan enggak. Tempo sampai hari ini mau sampai ke ujung langit, kritisnya kan nggak ditutup sama pemerintah. Karena kita sudah comply dengan demokrasi. Waduh, teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Bung Hasan Nasbi ya. Terkait dengan media-media yang, ya begitulah teman-teman, media-media yang, itulah ya. Dan banyak sekali memang sekarang media yang, ya tapi ya kita sebut Tempo lah teman-teman ya. Kalau Tempo ini ya sepertinya alergi sama pemerintah teman-teman. Sangat alergi terhadap pemerintah. Mereka takut disetir oleh pemerintah. Padahal kan, ya kata Bung Hasan Nasbi tadi ya nggak pernah pemerintah itu setir-setir media, setir-setir pemberitaan dan segala macam. Lagian ya, untuk memberitakan 10 tahun kesuksesan Pak Jokowi, berterima kasih kepada Pak Jokowi, ini kan bukan sesuatu yang negatif. Kenapa Tempo sebagai media yang besar alergi untuk mengutarakan terima kasih kepada seorang pemimpin yang sudah bekerja selama 10 tahun? Pak Jokowi memang bukan orang yang sempurna teman-teman, pasti ada kekurangan lah. Tapi ya, kita harus menghargai, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Silakan saja utarakan keburukannya, ketidaksuksesannya, tapi ya harus dibarengi dengan apa-apa yang telah dicapai oleh beliau, apa-apa yang telah dikerjakan oleh beliau, itu kan harus ditampilkan juga teman-teman. Sebagai pembanding nih, kira-kira mana yang banyak. Selama ini kan, kalau kita lihat, para pembenci ini hanya selalu mengutarakan yang negatif-negatif, yang tidak baik, semuanya berisi kebencian dan segala macam, tidak pernah mengutarakan apa yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh Pak Jokowi, apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi, itu kan tidak pernah diutarakan. Dan di hari pertama Pak Prabowo kerja di hari Senin kemarin, ada lagi oknum-oknum wartawan yang mencibir, yang mencemooh. Emang apakah kualitas kita seperti itu gitu? Sehingga apa yang keluar dari mereka ya dilebih-lebihkan, mencemooh dan segala macam, informasinya tidak akurat dan segala macam. Ini kan tidak seharusnya terjadi teman-teman. Apalagi dibilang Pak Jokowi cawe-cawe di kementerian Pak Prabowo dan segala macam. Pak Prabowo ngikutin apa kata Pak Jokowi. Ya emang Pak Prabowo siapa gitu? Emang Pak Prabowo bisa disetir sama Pak Jokowi? Nggak bisa.
Pak Prabowo ini menghargai, sangat menghormati seluruh pemimpin yang ada di negeri ini. Semua diajak bicara, diajak diskusi oleh Pak Prabowo. Masa iya kita diskusi sama orang kemudian kita dibilang cawe-cawe, kan enggak. Nah, inilah pola-pola pikir yang seperti ini harus dihilangkan teman-teman ya. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.